Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi teman-teman semua atau teman semua pasti pernah melihat preskon yang dilakukan oleh Rasman. Di situ ternyata Rasman mengeluarkan kesaktian yang luar biasa sebetulnya, yang luput dari perhatian para netizen, tapi sangat diteliti oleh Om Deddy begitu ya, yang menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video kesaktian dari Rasman ini sebetulnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ajaib. Ajaib. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. Saya lebih gila dari Argentina, tapi lihat. Iya. Terlihat. Saya tidak main-main. Perhatiin, Iya. perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat. Gelangnya terbang, pecah ya, kembali ke tangannya. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup. Iya lagi. Celup, nempel lagi kayak perisai Kapten Amerika, coy. Now that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana, but that's amazing Bang Rasman. Gokil sumpah, keren. Nah itu sebetulnya memang kalau kita lihat dalam preskon yang kemarin itu memang emosi entah semangat begitu ya, menggelegar gitu ya, yang buat takut para netizen begitu ya. Dan apa yang menjadi pernyataan Bang Rasman sebetulnya mendapat perhatian dari para netizen ya. Saya tidak masuk penjara. Saya tidak main-main. Kau bicara. Sabar ya, sabar. Jap. Sabar ya, tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas, keluarkan minggu depan. Tenang, alright, tenang, calm down. Jepang masih jauh, meski Belanda sudah mendekat. Kagak perlu risau, kagak perlu gelisah, apalagi gundah gulana. Oke? Calm down. Gue sih kasihan sama mejanya, lu pukul-pukul macam itu. Ih, kata tuh meja, mimpi apa gue semalam? Diemek-emek, dipukul-pukul gitu. Salahnya apa aja kagak jelas gitu. Tapi lu pukul-pukul gitu. Itu penganiayaan berat. Aduh. Gua sih prihatin dan kasihan sama wartawan. Iye, diundang dan dihadirkan hanya untuk melihat dimarah-marahi dan dimaki-maki. Mimpi apa itu wartawan semalam ya? Mimpi basah kagak, tapi dapat beceknya gitu. Kan kasihan gitu. Tega bener sih kuda laut. Ini gejala awalnya kayak gimana sih sampai si kuda laut macam itu? Hah? Ih, berasa Roro Jongkrang lupa pakai skincare gitu. Kasihan bener hidup lu kuda laut, marah-marah mulu, bye-bye stroke. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Kalau ada buyut. Tolol kau tolol. Kau tolol. Bodoh kali kau jadi orang. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Kalau ada buyut masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Argentina, tapi tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main.
Ya guys, itu tadi adalah cuplikan Rasman marah-marah. Ini masih seputar kasus antara Rasman dan Hotman Paris mengenai pencemaran nama baik ya. Dan seperti yang kita lihat tadi, Rasman banting-banting meja sampai gelangnya tuh pecah ya. Dan terpental ya, sampai diambil tuh sama si Firdaus. Jadi kalau kata gua, dalam kasus ini yang paling dirugikan tuh bukan Rasman, bukan Hotman. Meja. Udah kedua kalinya nih. Meja terzolimi. Kemarin meja persidangan dinaikin sama si Firdaus. Sekarang meja ini nih digebrak-gebrak sama si Rasman. Bayangin loh. Yang paling dirugikan di sini adalah meja. Lihat sendiri kan lo, Rasman kalau marah-marah kayak apa? Rasman ini bahaya loh kalau marah. Bisa ngabisin 10 bungkus nasi padang. Terus bukannya apa-apa ya. Gua salvok sama bapak ini nih. Gua yakin banget dalam hatinya pasti dia berdoa tuh. Dalam hati bilang gini nih. Pak, jangan kentut Pak, semoga jangan sampai kekentutan Pak, jangan sampai kentut. Karena kan lucu ya, kalau misalnya Rasman udah teriak-teriak, nunjuk-nunjuk, marah-marah, keceplosan kentut, ya kan jadinya aneh. Sekarang gue tahu ya kenapa namanya itu Rasman atau Rasman. Keras, men laki-laki, jadi laki-laki yang keras gitu. Jadi ya beginilah jadinya, kalau udah marah, keras semuanya udah, Rasman. Ini warning juga buat polisi ya, kalau misalnya nanti Rasman di penjara, awas aja pada rontok nanti jeruji yang ada di sel ya. Hancur semua ini. Caranya tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Rasman. Nah, selesai kasus ini. Hukum, saya lebih gila dari Alvin Lim, dan tidak hukum, masuk penjara. Saya tidak main-main. Kaget itu bang, sampai gelang putus gara-gara pukul-pukul meja. Itu gelang biasanya ada maknanya, tapi kalau sudah sampai putus, gelang bukan mejanya. Kalau mejanya rusak gampang, tapi kalau gelangnya putus berarti ada tanda-tanda apa ya netizen ya? Ada yang tahu nggak ya? Itu gelang apa ya? Biasanya gelang itu ada makna gitu loh. Oke ya. Masuk penjara. Saya tidak main-main. Bapaknya ini ngomong biasa aja nggak bisa tah? Atau memang kayak gini cara bicaranya? Bukan apa-apa. Banyak netizen yang khawatir jantungnya Pak, jantungnya. Ngomong itu biasa aja gitu loh. Yang jelas, nggak usah emosian, apalagi gebrak-gebrak meja. Nggak bisa. Nah itu yang terjadi semeton ya. Memang dalam persidangan yang kemarin itu banyak kejadian-kejadian dan keanehan yang terjadi begitu. Mungkin di video selanjutnya juga nanti saya akan bahas ya, yang dimana kata Bang Daus ya, yang waktu dia naik ke meja itu tiba-tiba naik aja begitu ya. Seperti Bang Firdaus ini punya kesaktian begitu. Ternyata tim Rasman ini punya kesaktian yang luar biasa semeton ya. Tapi yang penasaran dengan bagaimana secara full ya kemarahan dari Abang Rasman ini semeton, yuk saksikan dan nikmati setiap ketegangan, setiap kata-kata yang akan disampaikan oleh Bang Rasman ya. Ini dia. Rasman hari ini bertarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus, dan saya yakin kalian pikir Rasman ini takut? No. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Kalau besok saya ditangkap karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court, atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap saya, sel saja. Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Kalau tidak, masuk penjara. Saya tidak main-main. Kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya.
Kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke Yang Mulia Majelis Hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua BN? Apa tidak belajar dengan kasus Zaldo? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak boleh dihukum, penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, doktor dan master di luar negeri. Saya tahu dan saya Rasman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi Anda dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya belajar hukum. Diajarkan senior saya. Fiat Justitia Ruat Solo. Kata guru saya. Kata dosen saya. Kata instruktur saya ketika saya melakukan pendidikan advokat. Bang Otto Hasibuan, ada rekaman videonya. Jangan takut jadi pengacara. Enak aja Hotman bilang, sahabat saya, Bapak Otto Hasibuan, tolong supaya saudara Firdaus tidak bersidang. Urusan apa Wamenko di urusan saudara Firdaus? Salah apa dia? Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya. Buktikan hakim bersih seperti malaikat sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Kalau masuk penjara emang mati, tidak mati di penjara. Mati kata Tuhan, baru mati. Ini terima kasih saya yang besar Pak Ketua. TV One mengungkap ini luar biasa. iNews luar biasa. Metro TV luar biasa. CNN luar biasa. Kompas TV luar biasa. Media streaming dan YouTube, podcast, online semua memberitakan. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat, tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara bahkan 1 triliun. Sayang kita para pengacara. Ikatan Dokter Indonesia kalau dipanggil anggotanya dia berdiri tegak untuk anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia
Kalau dipanggil anggotanya, berdiri tegak untuk anggotanya. Tapi kita para lawyer, sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan tanpa dasar pikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim. Itulah yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tandur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencari marwah dari Mahkamah Agung? Jangan begitu. Jadi, ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Em, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan karena hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, bareskrim, kejaksaan, sampai peradilan. Saya benar, demi Allah ini. Saya bukan orang bersih. Maka bapak-bapak, kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung. Lanjut ke KY. Lanjut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Lanjut ke DPR RI. Lanjut ke Pengadilan Tinggi. Lanjut ke... Jadi segitu sebentar videonya ya. Semoga dengan kemarahan Bang Rasman membuat adrenalin Anda semakin semangat begitu ya dalam menyambut pagi ini begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.